Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam menafsirkan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Utsman bin Affan dalam menafsirkan ini, beliau berkata, yang dimaksud dengan al-kanzu atau harta simpanan di sini adalah papan lempengan emas yang padanya tertulis 7 kalimat berikut. Yang pertama, aku merasa heran terhadap orang yang yakin akan datangnya kematian, tetapi dia masih bisa tertawa. Yang pertama, dia yakin bahwasanya setiap orang akan mati, akan mengalami kematian, tetapi seolah-olah merasa dirinya itu tidak pernah akan mati, tertawa gembira, bersenang-senang, berdosa, bermaksiat, seakan-akan hidupnya masih selama-lamanya. Padahal dia tahu dirinya akan mati dan sering sekali setiap hari bertakziah mengunjungi orang yang meninggal dunia. Ini nasihat yang sangat bagus sekali di yang pertama ini, yaitu agar kita selalu mengingat mati, karena dengan mengingat mati kita jadi lebih memikirkan persiapan amal-amal apa yang bisa kita bawa untuk kehidupan setelah mati. Tulisan yang kedua, aku merasa heran terhadap orang yang mengetahui bahwa dunia ini akan rusak, tetapi dia begitu mencintainya. Jadi luar biasa. Kita tahu dunia ini akan kiamat, dunia ini akan rusak. Bahkan sebelum kiamat pun kita mengetahui dunia yang kita miliki tidak berumur lama, tetapi akan rusak. Tetapi kita begitu mencintainya. Sedangkan kepada kehidupan abadi, surga yang abadi, kenikmatan yang abadi, kita malah lalai. Pada siksa yang abadi, kita malah lalai. Sementara pada dunia yang pasti akan rusak, pasti akan binasa, pasti akan hilang, kita malah begitu mencintainya. Mencintai sesuatu yang akan rusak dan akan hilang. Yang ketiga, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah, tetapi dia merasa sedih terhadap apa yang luput dari dirinya. Segala sesuatu sebelum Allah ciptakan, Allah telah menentukannya, Allah telah menuliskannya di dalam takdirnya. Allah telah menulis segala sesuatu. Sehingga ketika sesuatu itu telah ditakdirkan untuk kita, tentu sesuatu itu akan sampai pada kita. Dan ketika sesuatu itu luput dari kita, ya memang karena itu bukan milik kita, bukan dituliskan untuk diri kita. Jadi kita tidak perlu untuk merisaukannya dan menyedihkannya. Yang keempat, aku heran terhadap orang yang mengetahui adanya hisab, namun ia tetap mengumpul-ngumpulkan harta benda, seolah-olah sedang menyulitkan diri sendiri. Karena semakin banyak kita menumpuk kemewahan, keduniaan, itu artinya kita sedang menghadapkan diri kita pada kesulitan. Karena barang-barang, harta yang kita simpan, yang kita miliki, tentunya semua punya cerita. Dari mana didapatkan, jalan halal atau haram, jalan syubhat atau tidak. Semua akan diteliti. Dan itu berarti prosesnya cukup lama. Bagaimana kita, dari mana sumber harta kita, lalu untuk apa kita belanjakan, untuk apa kita gunakan, semua akan diteliti, semua akan dihisab oleh Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa kita akan dihisab, kok heran sekali, kenapa kita suka sekali menumpuk-numpuk harta dan mengumpul-ngumpulkannya, serta menyimpannya. Yang kelima, aku heran terhadap orang yang meyakini adanya neraka, tetapi dia tetap berbuat dosa. Seolah-olah tidak bisa mengaitkan antara dosa dan neraka adalah sesuatu yang sangat dekat.
Kalau kita sedang melakukan dosa, melakukan maksiat, artinya kita sedang bermain-main dengan api neraka. Memang panasnya tidak langsung kita rasakan, tetapi yakinlah kalau kita tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa ini akan menjadi penyesalan kita nanti di akhirat di nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Makanya sungguh mengherankan jika kita masih suka dengan dosa, padahal kita yakin neraka itu ada. Seakan-akan ketika kita kecanduan, tenggelam dalam dosa, seakan-akan kita tidak percaya kalau neraka itu ada. Yang keenam, aku heran terhadap orang yang meyakini adanya surga, namun ia masih tetap bersenang-senang dengan kesenangan duniawi. Orang-orang yang meyakini surga dengan segala keindahannya, mereka jadi menganggap kecil kenikmatan dunia, kemewahan dunia, mereka menganggap kecil. Sehingga kita lihat orang-orang soleh terdahulu, mereka menghambur-hamburkan uangnya untuk bersedekah, untuk berjihad, untuk memberi fakir miskin. Mereka tidak mau dunia itu hanya berhenti di dalam mereka, karena mereka memandang dunia itu begitu kecil. Dan mereka memandang balasan surga jauh lebih baik, jauh lebih kekal, jauh lebih abadi. Sehingga harta yang mereka miliki, mereka tukar dengan surga. Dengan mereka berikan kepada orang yang berhak menerimanya, untuk fakir miskin, untuk perjuangan. Oleh sebab itu, kita merasa heran dengan diri kita sendiri. Kita yakin dengan adanya surga, kita yakin dengan adanya kenikmatan surga, tetapi kita lebih memilih bersenang-senang terhadap kehidupan dunia, sampai lupa pada sholat, sampai lupa pada ibadah, sampai lupa pada taubat, sampai lupa pada sedekah. Karena apa? Karena terlalu sibuk bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Tulisan yang nomor 7, aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa setan itu adalah musuhnya, tetapi dia mengikutinya. Nomor 7 ini juga sangat luar biasa. Kita punya Allah, pencipta kita, yang memberikan kita petunjuk. Kita ada Rasul, ada Rasulullah, ada petunjuk-petunjuknya juga. Dan yang memberikan kita nikmat, memberikan kita kehidupan, memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya musuh. Kenapa dia sebut musuh? Karena dia betul-betul berupaya mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka, berupaya mengajak kita untuk mendurhakai Tuhan kita. Dia adalah musuh yang nyata. Dan kita sudah tahu, sudah paham bahwasanya dia musuh, tetapi kita lebih suka untuk mengikutinya, mengikuti bujuk rayuannya, mengikuti perangkapnya. Ini adalah sesuatu yang mengherankan pada diri kita. Kita tahu setan itu musuh kita, kenapa kita mentaatinya? Kita tahu Allah pencipta kita, Allah yang menjamin hidup mati kita, kenapa kita agak malas, kenapa kita susah untuk mentaatinya? Padahal yakinlah seyakin-yakinnya bahwanya setan itu tidak memberikan kepada kita kenikmatan rezeki meskipun hanya setetes air. Semua yang kita rasakan, nikmat-nikmat ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat-nikmat yang dirasakan oleh setan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, yang harus kita taati adalah Allah Subhanahu wa taala. Target kita adalah ridho Allah, target kita adalah menyenangkan Allah, target kita adalah surganya Allah. Maka jangan ikuti syaitan. Kita harus jauhi betul. Kita harus jeli dengan perangkap-perangkap syaitan yang bisa jadi sangat menggiurkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.